konsultasi dan mentoring secara singkat melalui website. Laboratorium Tafsir. Yang memiliki nama Lab Tafsir El-Mumtaz IAIN Samarinda, merupakan lab program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir. El-Mumtaz memiliki arti istimewa. Diharapkan memberikan keistimewaan bagi para mahasiswa, terutama mahasiswa IAT dan orang-orang yang pernah berada di lab tafsir. Lab Tafsir sendiri memiliki perpustakaan mini sebagai wadah bagi para mahasiswa yang membutuhkan sarana maupun fasilitas buku untuk membantu mereka dalam beraktivitas, terutama bagi mahasiswa prodi IAT. Laboratorium Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam memiliki laboratorium majalah jejaring serta desain grafis. Lab majalah jejaring yang bertugas menyajikan informasi seputar FUAD IAIN Samarinda, mulai dari kegiatan organisasi mahasiswa hingga acara yang digelar oleh pengelola akademik. Laboratorium FUAD. Mari kita kenalan dengan lab. Assalamualaikum Buya. Narasumber kita sudah bergabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Siti. Sehat Buya? Alhamdulillah sehat sama ya. Iya, alhamdulillah. Oke. Ini tuh kuliah umum ya? Iya, kuliah umum. Jadi kuliah umum beda dengan diskusi seminar kayak gitu ya? Iya. Beda ya? Pada prinsipnya sama, cuman gitu. Umum tuh. Jadi boleh baca gitu ya? Nggak bebas begitu? Boleh. Boleh bebas atau serius gitu? Serius tapi santai Buya. Tapi kalau sehari-hari Buya ngaji. Oh gitu ya, ya udah kalau gitu saya tuh bingung nih, apa misalnya santai-santai gitu. Iya Buya. Iya, ya syukurlah alhamdulillah ya nanti. Iya Buya. Baik. Seperti biasa aja. Wah saya bangga sekali ya, saya bangga sekali semua dekan wadeknya perempuan. Hebatlah. Ini semakin banyak betul. Aduh. Alhamdulillah. Betul sekali. Saya merasa bangga betul dan menatap masa depan yang cerah. Iya Bu ya, alhamdulillah. Iya. Semakin banyak pasti ya. Semakin banyak. Alhamdulillah. Ini tuh Kalimantan Timur ya? Kalimantan Timur Bu ya, Samarinda. Iya, saya pernah ke sana ya. Masjidnya bagus sekali di depan danau itu ya. Di depan sungai. Iya, depan sungai itu. Iya. Apa namanya? Islamic Center ya? Islamic Center. Iya, bagus sekali gedungnya ya. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan suatu saat bisa. Amin. Aduh, merindukan lah. Pokoknya membuat rindu itu di sana itu. Iya. Kami butuh pemikiran-pemikiran Buya. Amin. Utamanya soal gender.
Oh iya. Terus. Jadi saya bilang dalam setiap kesempatan dengan teman-teman perempuan, pesannya 3. 1, perempuan harus sehat secara reproduksi dan semuanya ya, psikisnya. Buat baca-baca. Terus harus cerdas dan harus mandiri, gitu. Sehat, cerdas dan mandiri. Betul itu. Dalam rangka kemampuan bernegosiasi. Itu. Modal utama sehat, cerdas, dan mandiri. Iya, betul. Karena kalau kita tidak mandiri, negosiasinya jadi Iya, betul. bargainingnya kurang. Bukan untuk satu dominasi satu atas yang lain ya, tetapi untuk kerjasama yang baik, untuk ya kesalingan lah. Kesalinan. Itu. Betul itu. Oke, Buya, ini Oke. sudah 11.00. Silakan. Kita mulai saja. Silakan. Banyak waktu untuk mendengarkan. Oke, teman-teman panitia silakan. Selamat siang dan selamat datang dalam kuliah umum Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda dengan tema Moderasi Beragama dalam Cyberspace. Senin 6 September 2021 dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Dekan Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, yang kami hormati para wakil dekan Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, yang kami hormati para ketua jurusan, sekretaris jurusan, ketua program studi, dan yang kami hormati ketua bagian umum dan kasubag akademika beserta jajarannya, dan yang kami hormati Bapak Dr. Kiai Haji Hussein Muhammad selaku narasumber serta para panitia dan seluruh peserta kuliah umum yang berbahagia. Puji syukur alhamdulillah marilah senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik beserta hidayahnya sehingga kita semua dapat menghadiri kuliah umum pada hari ini. Salawat beriringan salam. Tak lupa pula kita haturkan kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah acara pertama, pembukaan. Marilah kita awali acara ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Saudara Muhammad Andi Saputra, mahasiswa program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
Bismillahirrahmanirrahim. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم
لرؤوف رحيم إن الله بالناس لرؤوف رحيم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Acara selanjutnya, sambutan Dekan Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, sekaligus membuka kuliah umum pada hari ini. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Hajah Nur Thaibah MAG, disilahkan. Terima kasih. Izin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azimi sultana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Yang kami hormati, yang kami muliakan, Al-Mukarram, Al-Ustadz, Bapak Dr. Kiai Haji Husin Muhammad selaku narasumber pada hari ini. Terima kasih, selamat datang, selamat bergabung di dunia virtual. Yang kami hormati, para wakil dekan Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Bapak Kabak, Bapak Ibu Kasubag, dan para kajur, serta sekretaris jurusan, para kaprodi, serta sekretaris prodi, yang kami muliakan para dosen di lingkungan Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, dan serta seluruh karyawan, dan yang kami banggakan, yang kami sayangi, seluruh mahasiswa Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Syukur alhamdulillah pada hari ini kita bisa menyelenggarakan salah satu kegiatan, salah satu agenda, yakni melaksanakan kuliah umum, yang mana pada hari ini kita bisa memulai perkuliahan di semester ganjil. Syukur alhamdulillah, dan ini patut untuk kita syukuri. Salawat dan salam kita haturkan pula keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua sebagai umatnya mendapat syafaatnya. Alhamdulillah, pada hari ini tak henti-hentinya kita bersyukur karena ada agenda kuliah umum yang 2 dari rektorat belum selesai. Alhamdulillah juga Buya bersedia pada hari ini, waktu yang tidak disangka-sangka, bisa memberikan waktu kepada kita untuk bisa menjadi pemateri pada hari ini. Syukur alhamdulillah, kami sangat patut bersyukur sekali dan terima kasih sekali kepada Buya yang bersedia menyisihkan waktu yang begitu sibuk untuk memberikan pencerahan kepada kami yang ada di Kalimantan Timur ini. Syukur alhamdulillah. Ada para mahasiswa-mahasiswi sekalian yang berbahagia. Kesempatan yang baik ini janganlah Anda sia-siakan. Karena narasumber kita pada hari ini, beliau adalah tokoh daripada perubahan sosial. Banyak sekali karya beliau. Lebih daripada 30 buah karya beliau tersebut. Sangat, kalau kita katakan seorang ulama, kiai yang sangat produktif. Hal ini patut sekali untuk kita contoh.
Ya, semoga ini semua bisa memberikan motivasi kepada kami dan juga kepada para mahasiswi sekalian. Ilmu Buya sangat kami harapkan. Berbicara pada kali ini, tema yang akan diangkat pada hari ini sangat bagus sekali. Sangat bagus sekali saya lihat, yang mana akan berbicara tentang moderasi beragama. Ya, moderasi beragama pada cyberspace, yang mana pada saat ini kita, terutama sekali generasi milenial kita, berada pada dunia milenial, dunia maya saat ini. Tentunya mereka banyak sekali melihat bermacam-macam paham keagamaan yang bermunculan. Nah, jadi tema yang diangkat ini sangat baik sekali. Paham-paham keagamaan tersebut terkadang kalau kita tidak kuat, yang menganggap kepada orang lain yang salah, hanya dirinya saja yang benar, baru mengenal 1-2 patah ayat Al-Quran, sudah mengatakan bahwa dirinya lah yang benar. Ada pula yang mengungkapkan bahwasanya paham tersebut adalah semua agama itu terserah memilihnya, karena semuanya betul dan benar, seperti itu. Jadi paham keadaan saat ini, moderasi beragama sangat perlu kita tanam. Yang mana pada masa Rasulullah sendiri sebetulnya Rasulullah sudah mencontohkan, nanti akan digali oleh narasumber kita, bagaimana moderasi beragama pada masa Rasulullah hingga pada kita saat ini, sehingga para remaja, para mahasiswa, mahasiswi, generasi milenial yang ada saat ini tentunya akan bisa memilah dan memilih yang bagaimana Islam yang wasatan, Islam yang rahmatan lil alamin tersebut. Jadi terima kasih kami sampaikan juga kepada para panitia yang sudah menyelenggarakan untuk bisa terlaksananya kuliah umum secara virtual pada hari ini. Mungkin pada saat ini kami sampaikan juga kepada Buya, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah ini adalah 3 fakultas sebenarnya, tetapi masih dijadikan 1 fakultas. Jadi Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Seperti itu. Dan saat ini memiliki 4 prodi yang ada. Betul Buya katakan tadi, sebagian besar wadiknya adalah juga para perempuan di samping alhamdulillah. Dan juga alhamdulillah Buya, kami baru bertransformasi dari IAIN ke Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris yang diberikan alhamdulillah. Jadi berubah pada tanggal 11 Mei kemarin. Jadi baru bertransformasi. Jadi masih saat ini masih masa-masa transisi. Mohon doanya dan juga ya seperti itu. Nah, kami sampaikan dan kami sampaikan pula jumlah mahasiswa kita untuk di Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah ini sudah 1.000 lebih daripada 1.000, hampir 1.150-an. Syukur alhamdulillah saat ini. Nah, berbicara pula tentang masalah perempuan, tentu Buya yang lebih banyak sekali saya lihat dalam hari ini. Saya sangat simpatik sekali, sangat mengapresiasi sekali kepada Bunda yang memberikan perhatian kepada para kaum perempuan. Karena apa? Betul, tanpa ada ibu tidak mungkin akan ada generasi yang berikutnya itu yang baik. Karena kesuksesan daripada itu semua adalah di tangan kaum perempuan. Kita melihat para imam-imam besar, bagaimana Imam Bukhari, Imam Syafi'i, yang mana waktu kecil sudah ditinggalkan oleh seorang bapak, namun toh bisa menjadi tokoh agama yang besar. Kenapa? Karena dibalik daripada itu semua ada seorang ibu, ada seorang perempuan yang gigih untuk memberikan pendidikan kepada anaknya. Insya Allah, apa yang akan disampaikan nanti bermanfaat kepada kita semuanya. Dan kami mengharap sekali pencerahan dari Buya, dan kami harapkan kepada para mahasiswa-mahasiswi sekalian
Mohon waktu yang sangat singkat ini diperhatikan dengan sebaik-baiknya. Jangan Anda sia-siakan. Mungkin inilah yang akan kita sampaikan. Maka kita bukalah acara kuliah umum dengan tema moderasi beragama pada Cyberspeak dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan apa yang kita selenggarakan ini mendapat ridhanya. Kita akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Acara selanjutnya, pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Ibnu Khaldun, MIRKH, kepadanya. Disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bacakan doa. Ala hadhihi wa alaikum wa sallallahu ala hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limashayikhina wa liajdadina wa lijaddatina wa akhwatina wa akhawatina wa qarabatina wa ikhwanina. Allahumma ij'al ya Allah, Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al ya rabbana bainana shaqiyan wa la mahruman. Allahumma la tada' lana fi hadha al-yawm dhanban illa ghafartah wa la maridan illa shafaytah wa la 'asiran illa yassartah. Amin. wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaytah ولا ضالا إلا هديته ولا مظلوما إلا نصرته. اللهم اجعل يا الله هذه الجامعة جامعتنا Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris حيا آمنا مشتهرا معمورا أبدا واجعلها منبعا للعلوم النافعة في الإسلام على أهل السنة والجماعة. اللهم اجعل هذا المجلس يقربنا إلى طاعتك وإلى محبتك يا رب العالمين. اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعلم به كيف نناجيك يا الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اجعلنا من أهل العلم. اللهم اجعلنا من أهل العلم. اللهم اجعلنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا من أهل الشر والضر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Dengan berakhirnya pembacaan doa tadi, maka berakhir pula acara pembukaan kuliah umum pada hari ini. Marilah bersama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Linda Fatmawati memohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Acara selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Siti Syahar Inayah MSI, kepadanya disilakan. Ya. Silakan. Terima kasih. Terima kasih kepada MC. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Yang terhormat Buya Kiai Haji Hussein Muhammad selaku narasumber kuliah umum. Yang saya hormati Ibu Dekan Fuad, Ibu Dr. Nurtaiba MAG. Yang saya hormati Ibu Bapak Wakil Dekan. Yang saya hormati Ibu Bapak para pejabat di tingkat jurusan, prodi, kabak beserta jajarannya. Dan yang saya hormati pula para partisipan baik dosen, mahasiswa maupun umum. Di sini banyak sekali yang hadir ya, kuliah umum, jadi kami buka untuk umum, alumni pun boleh bergabung. Nah, para partisipan yang berbahagia, panitia meminta kepada saya untuk menyampaikan aturan umum acara ini, yaitu on cam dan suara dinonaktifkan. Nah, sebagaimana acara formal di luar jaringan, maka para peserta diharapkan tetap pada kondisi mengikuti acara formal dengan berpakaian yang pantas, tidak tidur-tiduran, dan lain-lainnya. Saudara-saudara, kita akan berada di ruangan Zoom ini sekitar 1 jam menikmati sajian materi yang akan disampaikan oleh Buya Kiai Haji Hussein Muhammad. Ini layaknya seperti biasa, Buya biasanya ya. 9 itu ngaji ya, Buya. Nah, itu seperti itu aja. Nanti terima kasih. Santai ya. Iya, santai. Setelah itu akan dibuka sesi tanya jawab. Nah, teman-teman di forum ini boleh bertanya dengan menuliskan pertanyaan di kolom chat yang akan saya bacakan nanti. Jika masih ada waktu memungkinkan, partisipan dapat mengajukan pertanyaan langsung kepada Buya dengan raise hand terlebih dahulu. Sebelum mempersilahkan kepada Buya, izinkan saya terlebih dahulu membacakan biodata beliau. Biodatanya ini singkat saja ya. Yang banyak. Boleh Buya. Oke. Langsung ke tempat lahir, Cirebon 9 Mei 53, alamatnya di Jalan Kebon Baru 48, Arya Winangun, Cirebon. Kemudian pendidikan tingkat SD SMP dilewati di Cirebon, Arya Winangun, kemudian masuk ke pesantren Lirboyo Kediri tahun 73, menempuh sarjana di Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran Jakarta tahun 80, migrasi ke Kairo, mengikuti dirasah hassa di Al-Azhar tahun 1980-83. Nah, kita masuk di karya tulis ini sangat banyak. Saya membacakan beberapa aja. Ada Fikih Perempuan, Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender, Islam, Agama Ramah Perempuan, Pembelaan Kiai Pesantren, Mengaji Pluralisme, Kepada Maha Guru Pencerahan, Islam Tradisional yang Terus Bergerak, kemudian Menuju Fikih Baru, Perempuan Ulama di Atas Panggung Sejarah. Ada banyak sekali diterbitkan oleh penerbit ini ya, ternama ada Kompas, ada Elkis, Mizan, dan banyak sekali. Kemudian pengalaman organisasi Buya ini di pengasuh Pondok Pesantren Dar Al-Fikr Arya Winangun, kemudian pendiri Wakil Ketua Puan Amal Hayati Jakarta tahun 2000 sampai sekarang. Banyak sekali ini yayasan-yayasan ininya ya Buya ya. Di bidang gender, konsultan Yayasan Balkis untuk hak-hak perempuan Cirebon 2001 sampai sekarang, anggota National Board of International Center of Islam and Pluralism Jakarta, kemudian komisioner Komnas Perempuan 2 periode 2007, 2009, 2010, 2014. Saya sampai merinding membacanya, Bu ya. Ya, banyak sekali. Kemudian anggota Dewan Etik Komnas Perempuan 2015-2020, pendiri Perguruan Tinggi Institut Islam Studi Islam Fahmina
Lalu Komisi Ahli Perkumpulan Perempuan Berencana Indonesia masa bakti 2010-2014. Penghargaannya juga sangat keren. Penerima penghargaan Bupati Cirebon sebagai tokoh penggerak, pembina, dan pelaku pembangunan pemberdayaan perempuan 2003. Penerima penghargaan dari pemerintah Amerika Serikat untuk Heroes Acting to the End Modern Day Slavery, Trafficking in Person Award for Heroism. Hero 2006. Okay, the 500 most influential Muslim in the world berturut-turut dari tahun 2010 hingga 2016 yang diselenggarakan oleh The Royal Islamic Strategic Studies Center di Yordania. Kemudian gelar Dr. Honoris Causa dari UIN Wali Songo Semarang 2019. Penghargaan Ikon Prestasi Pancasila 2020 oleh BPIP untuk kategori tokoh perubahan. Dari biodata tadi kita ketahui bahwa narasumber benar-benar menaruh perhatian besar pada masalah gender. Buya, pemikiran Buya sebenarnya tentang gender pada hakikatnya sudah terinternalisasi pada mahasiswa Fuad IAIN Samarinda. Namanya program studi ilmu Al-Quran dan tafsir. Alhamdulillah. Salah satu indikasinya ada skripsi mahasiswa yang berjudul Tafsir Ayat-Ayat Gender di Facebook, studi atas status Facebook Hussein Muhammad. Qiraah Mubadalah. Terima kasih ya. Pakai perspektif Qiraah Mubadalah. Iya, baik. Nah, para hadirin, terkait dengan radikalisme, saya mau menunjukkan sedikit fakta empiris di Kalimantan Timur bahwa sebenarnya sikap-sikap radikalisme agama dilakukan oleh sebagian kecil masyarakat Kaltim. Kita ambil contoh peristiwa bom Molotov di gereja Okumene, Sengkotek tahun 2018 kalau tidak salah. Terus peristiwa penangkapan terduga teroris Abu Arkam di Berau. Mirisnya ekspresi radikalisme tampaknya sudah masuk juga di wilayah pemerintahan. Kita ambil contoh berkibarnya bendera HTI di tiang bendera halaman kantor Gubernur Kaltim. Masih diundangnya pimpinan HTI Kaltim dalam rapat Gubernur Kaltim. Padahal pada saat itu HTI sudah dinyatakan organisasi terlarang karena dianggap mengusung khilafah dan menganut paham radikalisme. Itu fakta empiris. Tetapi ada juga sebenarnya situasi kondusif menuju moderatisme beragama pada mahasiswa Fuad. Saya ingin mengutip hasil penelitian salah seorang mahasiswa tentang tingkat sensitivitas antar budaya mahasiswa Fuad tahun 2020. Penelitian ini menggunakan model pengembangan sensitivitas antar budaya yang dikenalkan oleh Milton J. Bennett tahun 1986 yang melihat perubahan secara linear sensitivitas antar budaya dari etnosentris ke etnorelatif. Etnosentris ada level penolakan terhadap keragaman budaya, pertahanan, dan minimalisasi, sedangkan pada tahap etnorelatif itu diawali dengan penerimaan, acceptance, adaptasi, hingga integrasi. Hasil penelitian ini cukup menggembirakan karena dari pendekatan kuantitatif yang digunakan, kelihatan bahwa mahasiswa Fuad dominan berada pada level menerima terhadap keragaman budaya. Tingkatnya melebihi tahap adaptasi dan integrasi. Ini berarti mereka masih berada pada tahap terendah dari level etnorelatif ya. Mereka masih baru pada tahap menerima realitas keragaman. Sementara di tahap adaptasi itu seseorang sudah membangun empati, kemudian pada tahap integrasi seseorang sudah merasa nyaman dengan keadaan budaya yang berbeda dan dapat melakukan rekonsiliasi. Harapannya mahasiswa masyarakat masuk di tahap integrasi. Menurut saya ini pada hakikatnya ketika tahapan itu etnorelatif itu sudah menjadi suasana pendukung ya tumbuhnya moderasi beragama. Hanya saja karena masih berada pada tahap penerimaan dibutuhkan beragam model atau strategi untuk menuju pada tahap adaptasi dan integrasi. Asumsi saya tuh begini Bu ya, semakin tinggi etnorelatif, semakin tinggi pula tingkat moderasi beragama. Nah, disitulah letak simpul yang menghubungkan antara sensitivitas antar budaya dengan moderasi beragama.
Keren. Aduh, boleh. Itu salah satu alasan mengapa kuliah umum kita kali ini adalah moderasi beragama. Selain itu tentu saja untuk mendukung program pemerintah ya. Kita semua sudah tahu pilihan cyberspace ini karena kita tahu bahwa mahasiswa adalah digital native. Nah, dan kali ini narasumber kita adalah digital immigrant tetapi cakap digital. Untuk itu saya tidak perlu berlama-lama karena partisipan sudah pasti tidak sabar lagi nih mau mendengarkan kita. Kenapa saya katakan demikian Buya? Karena ketika saya tawarkan ke fakultas untuk mengundang Buya selaku narasumber, banyak sekali tanggapan positif. Emotikon cinta, simbol, kata mantap muncul dalam diskusi WA. Nah, alhamdulillah. Untuk itu kepada Buya Hussein, waktu dan layar kami persilahkan. Terima kasih Mbak Siti Syahar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, saya ingin menyampaikan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada siang ini saya bisa bersilaturahim dengan teman-teman di Samarinda yang keren-keren tadi. Saya bangga sekali para pengurusnya, perempuan-perempuan kece dan cerdas-cerdas begitu ya. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang berharga ini. Yang terhormat Dekan Fakultas Fuad ya, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah dan digabung Ibu Dr. Nur Thayyibah atau Thayyibah ya, Thayyibah deh ya, MAG. Wakil Dekan Ibu Dr. Siti Syahar Inayah MSI, Wakil Dekan 2 Ibu Dr. Ida Suryani Wijaya MSI, dan yang ketiga Wakil Dekan ketiga Bapak Bunyamin LCM AG, serta para ketua prodi dan sekretaris jurusan dan prodi, para sivitas akademika yang berbahagia. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Sungguh-sungguh sangat berharga nilai kesehatan ini. Dan saya ingin menyampaikan ucapan selamat atas transformasi dari IAIN menjadi UIN. Ini menunjukkan bahwa prestasinya sudah sangat luar biasa, mendapatkan tingkat level universitas ya. Teman-teman sekalian, santai ya katanya itu. Oke, saya ingin memulai suatu pernyataan yang sangat menarik. Saya membaca bukunya Qawaidul Ishqil Arba'un, 40 kaidah cinta. Nah, ini penting ya. 40 kaidah cinta. Saya dikatakan laqad khuliqna jami'an ala suratillah. ومع ذلك فإننا جميعا مخلوقات مختلفة مميزة لا يوجد شخصان متشابهان لو أراد الله أن نكون متشابهين لخلقنا متشابهين atau متشابهين tidak apa-apa. لذلك فإن عدم احترام الاختلافات وفرض أفكارك على الآخرين يعني عدم احترام An-Nizam al-Muqaddas alladhi arsahu Allah. Artinya, kita semua diciptakan menurut citranya, menurut kehendak Allah. Dan pada saat yang sama, tiap-tiap dari kita diciptakan berbeda dan unik. Tak ada dua orang yang sama, tak ada dua hati yang memiliki karakter yang sama. Jika Tuhan ingin semua orang sama, maka Dia tentu akan menciptakan demikian. Oleh karena itu, tak menghargai perbedaan dan memaksakan pandanganmu terhadap orang lain sama saja dengan tak menghargai sistem suci yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Itu pernyataan yang sangat menarik sekali, dan saya kira ini juga terinspirasi dari banyak sekali ayat suci Al-Quran. Salah satunya adalah walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Ini namanya istifham ingkari. Mau begitu memang, mau memaksa memang, mau memaksa orang
Tentu saja jawabannya tidak. Kemudian ada satu ayat yang sangat menarik juga, saya kira, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ila Allahi jami' arji'ukum jami'an fayunabbi'ukum ma kuntum fihi takhtalifun. Jadi untuk setiap umat di antara kamu kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki niscaya kamu dijadikan umat satu saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap nilai karunia yang telah diberikannya. Maka berkontestasilah untuk untuk kebaikan bersama. Itu ya. Ayat ini sebetulnya kemudian dikomentari oleh seorang Syekhul Mufassirin Ibnu Jarir At-Tabari. Jami'ul Bayan an Ta'wili Ayatul Quran, tafsirnya. Di sana beliau mengatakan ad-dinu wahid wasyari'ah mukhtalifah. Ad-dinu wahid wasyari'ah mukhtalifah. Saya telah mengurai tentang ayat ini dan komentar Syekh Ibnu Jarir At-Tabari dalam buku saya mengaji pluralisme kepada Maha Guru Pencerahan. Begitu. Barangkali bisa dibaca di sana. Jadi kalau bahasa sastranya ibaratuna syatta wa husnuka wahidu wa kullun ila dzakal jamali yushiru. Bahasa kita berbeda-beda. Bahasa adalah ekspresi dari kehendak diri, dari pikiran. Bahasa kita berbeda-beda, tetapi yang indah hanyalah satu. Dan semua kita menuju kepada yang indah, menunjuk kepada yang indah yang satu itu. Begitu ya. Jadi itulah. Kemudian saya membaca karya hasil diskusi antara Ernest Renan, seorang intelektual, seorang sastrawan, seorang penulis, dengan Syekh Muhammad Hamduh. Agak panjang, tetapi kemudian dicapai kesepakatan sama dengan ayat Al-Quran dan komentar dari Syekh Ibnu Jarir At-Tabari tadi. Dia mengatakan al-adyanu wa in ikhtalafat fi sya'airi wal gharadu minha jami'an al-wusul ila Allah. Begitu ya, sama sekali, Masya Allah. Agama-agama mesti berbeda-beda dalam atribut dan cara jalan. Syariah itu jalan, syariah itu jalan, cara menuju Tuhan. Keduanya sama, yaitu bertemu. Nah, di dalam konteks dunianya, jadi al-adyan kulluha turuqun ila Allah wa kulluha taqudul insana ilal mathalil a'la. Semua agama adalah jalan menuju Tuhan dan semuanya membimbing manusia mencapai moralitas ideal. Jadi dalam konteks relasi antar manusia, maka agama mengantarkan kita kepada keharusan kita melakukan relasi sosial dengan berbekal moralitas ideal. Nanti apa moralitas ideal itu? Secara lebih umum, moralitas ideal itu diuraikan lagi oleh mereka. Al-adyanu kulluha turuqun lil fadilah was salah wal wi'am wal 'adl wal rahmah wal mahabbah was salam la lil fasadi wal jahl wal zulm wal iftiraq wal bughdha wal 'unf wa hadha huwa al-gharadu min al-adyan. Semua agama hadir untuk membimbing manusia ke jalan hidup utama, menciptakan kehidupan sosial yang baik, persaudaraan, keadilan, mewujudkan keadilan, menciptakan relasi kasih sayang, dan cinta. Itu nilai-nilai moralitas utama. Puncaknya memang cinta. Bukan untuk menciptakan kerusakan, membodohi, saling membodohi, menciptakan permusuhan, saling membenci, dan melakukan kekerasan. Ini adalah tujuan semua agama. Dan lebih menarik lagi, sebuah hadis menyatakan, al-khalqu kulluhum ayalullah, wa habbuhum ilaihi anfa'uhum li'ayalihi. Semua makhluk Tuhan adalah keluarga Tuhan.
Yang paling dicintai oleh Tuhan adalah yang banyak memberi manfaat. Siapapun yang banyak memberi manfaat bagi keluarganya. Keluarganya ya bagi semua orang, tentu saja ya. Nah, karena itu saya ingin menyimpulkan sedikit saja bahwa agama hadir untuk menjadi lilin cahaya yang menerangi kegelapan hati dan mencerahkan pikiran. Ini juga ada ayat Al-Qur'annya, Alif Lam Ra kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minal dhulumati ilan nur. Aku turunkan kepada kamu Muhammad sebuah kitab agar kamu membebaskan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Kegelapan bermakna kebodohan dan bermakna penindasan. Cahaya berarti ilmu pengetahuan dan keadilan. Begitu, bukan untuk membuat hati menjadi gelap, pikiran menjadi beku. Agama dan etika kemanusiaan oleh karena itu tak pernah membenarkan diskriminasi, kekerasan, teror, dan segala bentuk penindasan, kezaliman terhadap siapapun. Jika ini yang terjadi, maka pastilah bukan produk agama, bukan produk etika dan tradisi kemanusiaan. Begitu saya kira kesimpulannya. Oleh ini semua merupakan nilai-nilai agung, fundamental, dan universal dalam semua agama dan kepercayaan. Nah, sekarang saya ingin masuk langsung. Ini garis umum saja bagi seluruh dunia, secara lebih umum. Sekarang saya ingin masuk kepada konteks Indonesia sendiri. Saya kira kita sudah tahu betul bahwa Indonesia adalah negara dengan keragaman yang menyebar di lebih dari 17.000 pulau. Di dalamnya ada lebih dari 1.300 suku bangsa yang berkomunikasi dengan bahasa dan dialek, dengan ratusan bahasa dan dialek. Ada puluhan agama, ratusan keyakinan dan kepercayaan pada Tuhan Yang Maha Esa dengan sebutan yang berbeda-beda. Sebutan yang berbeda-beda. Sesuai dengan konteksnya masing-masing, bahasanya masing-masing. Mereka beribadah kepadanya dengan tata cara yang berbeda-beda pula. Di sana ada juga ribuan adat istiadat dan tradisi yang beraneka ragam. Semuanya adalah warisan kebudayaan yang berasal dari berabad-abad silam Indonesia ya, atau Nusantara, jauh sebelum ia merdeka dan berdaulat. Nah, dalam kurun waktu yang panjang itu, dengan segala perbedaannya tersebut, mereka dapat hidup bersama, saling membagi suka duka dan kebahagiaan dan kesengsaraan. Perbedaan-perbedaan tersebut di atas tidak menjadi penghalang bagi mereka untuk bekerja sama, saling tolong-menolong, saling bantu-membantu dan bergotong royong membangun kehidupan bersama untuk sebuah cita-cita dan mimpi-mimpi indah, yaitu damai dan bahagia, serta berjuang bersama untuk menjadi sebuah komunitas besar yang bernama Indonesia sebagai negara bangsa. Oke, negara nation state, bukan khilafah. Oke. Keberagaman realitas masyarakat dan cita-cita untuk membangun negara bangsa Indonesia itu kemudian dirumuskan dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi at-tanawwu' fil wahdah. At-tanawwu' fil wahdah dalam bahasa Arabnya. Ya, kalau pengen bahasa Arab ya biasanya senang Arab kan ya. Keragaman itu tidak mungkin dapat dinafikan oleh siapapun dan dengan cara apapun. Karena itu adalah hukum alam, sunatullah, kehendak Tuhan. Maka Indonesia adalah bhinneka dan bhinneka adalah Indonesia. Indonesia adalah bhinneka dan kebinekaan atau bhinneka itu adalah Indonesia. Meniadakan kebinekaan itu adalah meniadakan Indonesia. Itulah makna menjadi Indonesia. Teman-teman sekalian, para peserta kuliah umum yang berbahagia, setelah mengarungi perjalanan panjang dan berliku, memikirkan dan mendiskusikan secara luas dan mendalam, akhirnya tahun 1945, Agustus 45, rakyat negeri ini berhasil merumuskan dan menyepakati suatu fondasi atau landasan berbangsa dan bernegara. Ia adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Pancasila sebagai landasan filosofisnya dan Undang-Undang Dasar 45 sebagai landasan hukum atau
konstitusinya. Keduanya merupakan titik temu atau kalimatun sawab, sebagaimana yang disebut oleh Al-Quranul Karim, paling ideal bagi berbagai aspirasi dan kehendak-kehendak yang beragam dari rakyat Indonesia. Mereka menyepakati secara bulat kedua landasan tersebut. Para pemeluk agama, kepercayaan, dan penghayatan penganut etika kemanusiaan universal meyakini bahwa agama dan kepercayaan atau dakwah dilahirkan untuk membawa misi pembebasan dan seterusnya. Saya berdiskusi panjang dengan Kiai Ali Yafi. Kemudian saya tulis dalam buku dialog dengan Kiai Ali Yafi. Bertanya apakah Pancasila itu bertentangan dengan Islam, apakah sejalan dengan atau tidak bertentangan atau sejalan dengan Islam. Dari ada 4. Apakah itu Islam? 4. Kiai Ali Yafi mengatakan yang keempat, Pancasila Ainul Islam. Dan kata-kata jawaban ini juga disetujui oleh Syekhul Azhar Ahmad Thayyib ketika beliau berkunjung ke Indonesia. Betapa indahnya susunan itu. Basisnya adalah ketuhanan yang Maha Esa, tauhid, dan melahirkan sebuah nilai-nilai kemanusiaan, persatuan, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian cara merumuskan kebersamaan hidup itu dengan beraneka ragam, dengan musyawarah dan perakhiran untuk mencapai sebuah cita-cita luhur, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi ini sesuai dengan esensi-esensi dari misi Islam semuanya. Oke? Nah, inilah yang dalam pandangan saya yang dimaksud oleh Al-Quran sebagai nilai-nilai Islam wasati, waja'alna ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas, bagaimana yang sudah dibacakan ayat Al-Quran tadi, sangat indah ya. Jadi itulah makna Islam moderat, moderat Islam. Sekarang kita sedang menghadapi tantangan baru nih beberapa tahun ini. Mungkin sejak tahun 1970 muncul satu hal-hal baru yang menyerang atau masuk ke dalam dunia Indonesia. Hari ini negara kita sedang dihadapkan pada problem besar relasi antar komunitas manusia yang mengancam dan berpotensi menghancurkan masa depan kemanusiaan kita. Beberapa ya, nanti problem kemanusiaan itu adalah munculnya dan berkembangnya gerakan-gerakan radikalisme, ekstremisme, kekerasan, dan hate speech yang dilakukan atas nama agama. Ini yang sedang kita hadapi. Ya, radikalisme adalah gerakan yang ingin mendekonstruksi sistem yang kita miliki ini, sistem negara bangsa, sistem demokrasi, sistem penegakan hak asasi manusia. Itu sistem itu yang akan dihancurkan. Nah, gitu. Ekstremisme dengan melakukan cara-cara kekerasan, dengan melakukan cara-cara kekerasan akan menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan itu. Dan ya, termasuk hate speech yang sungguh-sungguh sangat dilarang oleh agama. Ma bu'istu la'anan wala fahishan, kata Rasulullah ketika diminta untuk mendoakan kepada mereka yang telah melakukan kekerasan terhadap Nabi, terhadap umat, yang beliau mengatakan tidak. Ma bu'istu la'anan wala fahishan wala mutafahishan wa inna ma bu'istu rahmatan. Aku tidak diutus untuk kalian itu, kepada kalian ini untuk mengutuk orang, berkata-kata kasar yang menyakitkan dan seterusnya. Tetapi aku diutus oleh Allah untuk menjadi kasih, membawakan kasih rahmat kepada seluruh ciptaan Tuhan. Begitu Rasulullah SAW. Kasus yang paling anyar ini adalah beberapa hari yang lalu penyerangan perusakan terhadap masjid milik komunitas Ahmadiyah di Sintang, Kalbar, dekat Kalimantan Timur ya. Saya pernah melewati ke sana, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, kemudian Kalimantan Timur. Yang Islamic Center-nya sangat indah, hebat sekali. Beberapa hari yang lalu kita menyesalkan kejadian ini karena ini potensi memecah
kesatuan dan persatuan bangsa ini. Nah, gerakan radikalisme, ekstremisme, kekerasan itu sekarang kita melihat merasuk ke dalam banyak sekali ruang sosial, politik, pendidikan, dan tingkat dasar, dari tingkat dasar sampai pendidikan tinggi. Ya, saya punya organisasi banyak, ada Rahima, ada Amina, ada Puan Amal Hayati, ada Alimah, dan ya segala macam itu melakukan penelitian di berbagai macam daerah, ya, kita semua dengan Kusturian gitu juga menemukan data-data tentang semakin meningkatnya, semakin menyebarnya gerakan-gerakan ini. Yaitu tadi sebagian di antara mereka berjuang untuk menggantikan pilar-pilar sistem negara bangsa dan sistem lain yang merakam yang mereka klaim sebagai sistem ketuhanan. Ini seringkali akan terjadi. Dan teman-teman sekalian, para peserta seminar atau kuliah umum ini, saya melakukan juga semacam penelitian begitu yang menunjukkan bahwa sistem sosial, sejarah sosial dan politik sampai hari ini melihatkan kepada kita bahwa dalam setiap situasi di mana intoleransi dan radikalisme atau ekstremisme kekerasan atas agama kian meningkat dan menyebar, maka perempuan adalah korban pertama dan utama. Perempuan akan menjadi sasaran utama pengaturan dan kebijakan yang dibuat oleh mereka. Jadi nantinya perempuan dulu yang akan diatur. Ya, kalau kita melihat beberapa tahun yang lalu sebelum Taliban masuk lagi ini, pada kekuasaan sebelumnya 20 tahun yang lalu juga saya membaca banyak sekali penelitian dan 6 orang aktivis Afghanistan datang ke rumah saya, ke Fahmina Institute, dan berdiskusi dengan saya tentang situasi. Waktu itu memang situasi yang aman ya, karena ya, mereka datang menceritakan tentang posisi perempuan pada waktu dulu ketika Taliban. Kita belum tahu ke depan bagaimana. Saya tidak bisa menjustifikasi sekarang. Tidak terburu-buru. Nah, ada argumentasi mengapa perempuan yang menjadi sasaran utama bagi objek pengaturan kehidupan bernegara. Karena pertama, kaum radikalis puritanis itu memandang perempuan sebagai sumber fitnah. Membangun fitnah. Ya, kemarin kita sudah mendiskusikan buku yang sangat bagus itu. Ma taraktu ba'di fitnatan adarru 'ala rijali minan nisa. Itu hadisnya sahih dan sebagainya. Yang seperti itu ya. Dan ya, fitnah itu apa sih? Fitnah itu adalah sumber yang memicu hasrat seksual laki-laki yang berpotensi menciptakan dan memprovokasi kekerasan seksual dan kekacauan moral sosial. Karena itu mereka, kaum perempuan, harus didomestikasi kembali, tidak bisa lagi melakukan aktivitas-aktivitas di luar rumahnya. Bahkan juga dulu di tempat di Afghanistan masa lalu, perempuan tidak boleh belajar, tidak boleh bekerja di luar, dan seterusnya. Saya tidak menjelaskan ini secara lebih detail ya. Begitu. Diproteksi, caranya proteksi. Proteksinya sayang sekali, proteksinya memarginalkan, mendomestikasi, dalam arti yang mereka kenal sebagai proteksi, perlindungan. Saya bilang bahwa perlindungan kepada perempuan sesungguhnya memberi ruang kepada perempuan untuk aman dimanapun dan kapanpun. Seharusnya bisa. Bagaimana caranya? Ya, kita harus menyusunnya bagaimana agar aktivitas perempuan, aktualisasi diri di ruang publik, ruang politik, di ruang ekonomi dan sebagainya masih tetap lancar, tetapi dalam keadaan aman, nyaman. Itu harus kita ciptakan sendiri. Gitu ya. Dalam situasi seperti ini saya ingat pandangan Ali bin Abi Thalib. Begitu situasi kita hari ini. Ya, meskipun tadi menarik sekali di Kalimantan Selatan sedikit, ya, tetapi saya bilang nanti begini kaidahnya ya, di sini ada penyerangan atau teror terhadap siapapun di satu tempat merupakan ancaman keamanan dan kedamaian di tempat manapun.
Jangan biarkan ada ketidakadilan, kezaliman di satu tempat, karena ini bisa menyebar ke tempat yang lain. Itu. Sayyidina Ali mengatakan, "Hina yaskutu ahlul haqqi 'anil batil, tawahhama ahlul batil annahum 'ala haqqin." Nah, ini menjadi catatan kita bersama ya. Manakala orang-orang yang baik berdiam diri atas suatu kejahatan, kezaliman, maka para pelaku kejahatan mengira tindakan mereka adalah benar dan baik-baik saja. Nah, karena itu kita harus, kalau begitu kita harus melakukan apa? Kalau begitu kita harus melakukan apa? Nah, ini yang kita sebut juga amar ma'ruf nahi munkar. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi fa illam yastati' bi qalbihi. Tapi kata atau hadis ini harus ditafsirkan secara kontekstual. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Karena siapa melihat kemungkaran, kejahatan, ketidakadilan, hendaklah dia, orang yang melihatnya itu melakukan perubahan. Melalui apa? Kita melalui tangan. Tetapi hari ini tangan atau kekuasaan hari ini adalah kekuasaan demokratis yang kekuasaan itu tindakannya harus tidak intelektual dan sebagainya. Ada ayat Al-Qur'an yang lain, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Saya kira itu pedoman-pedoman kita. Nah, saya akhirnya itu dua, tetapi yang paling mendasar untuk menciptakan relasi yang damai tadi, yang maju dan sebagainya adalah mengembangkan nalar moderat. Sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalian menjadi saksi. Jadi, kalian aku jadikan sebagai umat yang moderat. Agar kalian menyampaikan ini kepada publik. Mengaktualisasikan diri dalam publik dan kehidupan bersama. Nah, saya mencoba menyusun 7 nalar moderat. Nalar moderat pada intinya adalah sikap menghadapi pemikiran dan gerakan radikalisme dan ekstremisme melalui prinsip-prinsip kemanusiaan, yakni kesetaraan, keadilan, kemaslahatan, dan penghargaan terhadap hak asasi manusia. Gitu ya. Dan ini tertuang dalam butir-butir Pancasila dan Undang-Undang 45, saya kira pegangannya begitu sekarang ya. Nah, apakah 7 nalar moderat itu? Ini saya menyusunnya. Sudah lama sebetulnya sih. Saya pasang di Institut Studi Islam Fahmina Institute di beberapa tempat. 1. Al-aqlul wasati. Nalar moderat adalah al-aqlun yaftahu majalan likhtilafil ara. Nalar moderat adalah nalar yang memberi ruang bagi yang lain untuk berbeda pendapat. Karena masing-masing manusia memiliki pengalaman, pengetahuan yang berbeda-beda, ruang dan waktu yang berbeda-beda, pengetahuan yang berbeda-beda. Dan tidak bisa ada satu klaim kebenaran pada satu pihak. Ya, kedua, al-aqlul wasati. Aqlun yahtarimu i'tiqadatin
wa ikhtiyarati wa qararatin nas fil hayah. Nalar moderat menghargai pilihan, keyakinan, dan pandangan hidup seseorang. Silakan. Itu keyakinan adalah anugerah, pemberian Tuhan. Itu al-iman. Nah, itu apa namanya? Nurun yaqdhifuhullahu ala qulubi ibadihi. Iman itu adalah cahaya yang dituangkan oleh Tuhan ke dalam hati dan pikiran seorang. Keimanan milik Tuhan. Begitu. Nah, begitu ya. Yang bisa kita nilai adalah tindakan. Yang ketiga, al-aqlul wasati. La yaro anna as-sawaba kullahu fi ra'yihi wal khata'a kullahu fi ra'yi ghairihi. Nalar moderat tidak mengabsolutkan kebenaran sendiri sambil memutlakkan kesalahan pendapat orang lain. Nalar moderat seperti itu. Saya kira para ulama-ulama dahulu kala, para imam-imam madhab, dengan sangat indah sekali masing-masing mengatakan ra'yuna shawabun yahtamilul khata' wa ra'yu ghairina khata'un yahtamilus shawab. Nah, saya benar, tapi mungkin saja salah. Pendapat yang lain keliru, tetapi mungkin saja ada kebenarannya dan sebagainya. Bahkan Imam Abu Hanifah jauh lebih, inilah pendapat yang saya capai, saya usahakan puncak dari pemahaman saya atas satu masalah ini. Tetapi andai kata ada pendapat lain yang lebih benar daripada saya akan ikut. Oke, begitu. Terus yang keempat, al-aqlul wasati la walan yaqbal unfa ayyan kana sababuhu. Nalar moderat tidak pernah membenarkan tindakan kekerasan atas nama apapun. Oke, dan kita di Indonesia sudah merumuskan cakupan makna kekerasan itu apa. Kekerasan fisik, kekerasan verbal, psikologis, kekerasan seksual, kekerasan ekonomi dan sebagainya. Itu yang harus menjadi pegangan kita ya. Dan yang kelima, dalam moderat itu al-aqlul wasati yarfadu tafsir al-wahid bin nassi. Fan-nassu daiman yahtamilu at-tafsir, at-tafasir wal ma'ani al-mutanawwi'ah. Nalar moderat menolak pemaknaan tunggal atas suatu teks karena setiap kalimat atau kata itu teks itu, nas itu selalu memungkin untuk ditafsirkan secara beragam. Saya kira menarik sekali Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu, fa'alam anna man za'ama an la ma'na al-Qur'ani illa zahir tafsir fa huwa mukhbirun an haddi nafsi. Jadi Al-Ghazali mengatakan barang siapa yang mengaku atau mengklaim bahwa makna Al-Quran hanya dapat ditafsirkan menurut makna literalnya, maka itu dia sedang menunjukkan keterbatasan pengetahuan dirinya. Bolehlah bahwa itu benar, tapi untuk dirinya. Tapi adalah keliru jika pemahaman dirinya itu harus diharuskan untuk diikuti oleh semua orang. Karena Al-Quran mengandung lapis makna, 4 lapis makna. Zahiran wa batinan wa haddan wa matla'an. Ini lapis-lapis makna ini. Jadi ada lapis makna pertama yang luar, namanya zahir, kulit lah. Kemudian ada makna batin, ada makna haddan. Haddan itu apa? Nanti uraiannya panjang ya. Jadi kalau waktunya sedikit sih, jadi saya hanya mengatakan begitu saja. Kemudian wa mutalla'an. Jadi itulah makna. Apalagi seorang sufi besar yang lain mengatakan apa namanya? Law a'tal 'abdu bi kulli harfin min al-Qur'ani alfa fahmin lam yablugh nihayata ma awda'ahu Allah fi ayatin min kitabih li'annahu kalamullah wa kalamuhu sifatuhu fa kamalaha la nihayata lillah fa kadzalika la nihayata li kalamihi wa innama yafhamu kullun bimiqdari ma yaftahullahu alaih.
Andai kata seorang hamba diberi makna satu huruf Al-Quran, 1000 makna, maka itu juga belum cukup. Belum cukup. Karena Al-Quran adalah kalamullah. Kalamullah adalah sifat Allah. Oleh karena Allah tidak terbatas, maka kalamnya juga tidak terbatas. Makna kalamnya juga tidak terbatas. Tapi Allah, orang hanya memahami sesuai dengan yang apa diberikan oleh Allah kepada dirinya saja. Wah, law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi nafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Andai kata air lautan dijadikan tinta untuk menulis kalamullah, untuk ciptaan Allah, niscaya akan habis. Meskipun ditambah lagi juga tidak akan habis. Tidak akan selesai, tidak akan cukup untuk bisa menafsirkan semua ciptaan Allah itu. Itu ya makna dari yang nalar moderat yang kelima. Makna nalar moderat yang keenam adalah al-aqlul wasati yaftahu da'iman majalan linnuqash wa naqdil banna. Nalar moderat selalu terbuka untuk kritik yang konstruktif, bukan kritik yang dekonstruktif. Jadi ini yang seharusnya dikembangkan oleh kita, konstruktif, jangan dengan kata-kata yang menjudge, indoktrinatif dan sebagainya. Ini bahaya sekali. Saya selalu mengatakan seorang intelektual, seorang pemikir, seorang berbudaya, maka jika dia ingin mengamalkan sesuatu, maka cara yang terbaik adalah bukan mengindoktrinasi. Karena indoktrinasi selalu akan mengharuskan satu, dan itu adalah proses pembodohan. Dan karena itu harus diajak kemungkinan yang ada. Orang yang hanya mengetahui satu hal, maka dia akan menyalahkan selain satu. Bahkan menyesatkan dan mungkin saja mengkafirkan selain yang dia ketahui yang satu itu. Karena itu harus dikembangkan nalar-nalar yang konstruktif, dialektika tadi yang menurut saya ya. Dan yang ketujuh terakhir inilah al-aqlul wasati yas'ada iman ila tikrati tikratin qaimatin ala mabda al-adl wal maslahah al-jamaiyah. Jadi artinya nalar moderat selalu mencari pandangan selalu mencari pandangan yang adil dan maslahah bagi kehidupan bersama. Itu makna dari nalar moderat yang ketujuh, cita-cita. Tidak harus benar. Di mana ada keadilan, disitulah hukum Allah. Idza zaharat amaratul adli wa asfar wajhuhu bi ayyi tariqin kana fasamma syar'ullahi wa dinuhu. Itu Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyatakan di dalam kitabnya At-Turuqul Hukmiyah fi Siyasat Syar'iyyah. Apabila telah nampak tanda-tanda keadilan itu, indikator keadilan itu, dari manapun ia dihasilkan, oleh siapapun ia dihasilkan, maka disitulah hukum Allah. Fasamma syar'ullahi wa dinuhu. Begitu. Jadi ini nama wujudal adlu, fasamma syar'ullah. Ambil. Itu. Tidak usah harus mencari siapa yang mengatakan. Tapi esensi seluruh ajaran agama adalah keadilan. Dan wujudatil maslahah, fasamma syar'ullah. Ada Ibnu Qayyim al-Jauziyah juga menyampaikan. Yang ini diambil dari Ibnu Aqil di dalam kitab Al-Funun. As-siyasatu ma kana fi'lan yakunu ma'ahun nas aqraba ila shalah wa ab'ada 'anil fasad wa illam yadh'hu ar-rasul wa la nazala bihi wahyu. Kebijakan publik, kebijakan politik publik sosial itu adalah rumusan-rumusan yang mengantarkan manusia, masyarakat manusia berada dalam kemaslahatan dan menjauhkan mereka dari kemafsadatan, kerusakan. Meskipun tidak ada teks
agama yang turun maupun teks Al-Quran maksudnya. Wa illam yadha'hu ar-rasulu wa la nazzala bihi wahyun. Meskipun tidak dibuat oleh Rasulullah, tidak ada maksudnya, dan tidak ada wahyu yang turun. Karena itu juga esensi dari tujuan dari agama. Mengikuti Nabi adalah mengikuti cita-citanya. Tadi cita-citanya, keadilan, kemaslahatan, cinta kasih, dan sebagainya. Demikian teman-teman sekalian, para mahasiswa, teman-teman akademisi dari ada ya gantinya ya, hebat Universitas UIN kita lupa ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Menarik ya, dan menggugah rasa ingin tahu lebih jauh tentang radikalisme, tentang Islam dan Pancasila. Di kolom chat ada beberapa pertanyaan. Ini bagaimana Buya? Kami pertanyaannya berapa yang siap dijawab? Ada beberapa ini. Mengingat waktunya sudah 12.20. Iya tuh ya, maaf ya. Aduh, satu aja. Mudah-mudahan bisa. Kalau nggak bisa ya nanti saya pikir lagi ya. Ya, berarti kami ajukan satu pertanyaan dari partisipan ya Bu ya. Silakan. Oke. Pertanyaannya terkait tentang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, Islam diciptakan untuk mengasihi sesama dan saling mentoleransi antar umat agama. Jadi, apakah fungsi kekhalifahan bisa diterapkan bersama Pancasila? Ya, ada. Silahkan Buya. Iya, saya kira bagus sekali ya. Ya itu tadi sebetulnya. Pancasila itu esensi, itu tujuan. Jadi manusia menjadi khalifah mengatur kehidupan. Jadi sebetulnya khalifah itu adalah pemegang amanat Tuhan untuk mengatur kehidupan ini. Karena hanya manusialah yang diberi akal. Yang akal itu adalah mengubah dari tiada menjadi ada, atau ya dari yang tidak kelihatan menjadi ada, dan dari ada menjadi ada yang lain, dan seterusnya. Inilah berkat adanya yaitu diberi akal pikiran, maka kita bisa menciptakan macam-macam, membuat macam-macam untuk kebahagiaan kita bersama. Pengaturan kehidupan bersama juga hanya bisa dilakukan dengan akal pikiran, bukan dengan emosi. Jadi beda ya, akal dengan emosi itu. Saya kira fungsi khalifah itu begitu. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula, katanya. Sebelum diciptakan ditawarkan terlebih dahulu kepada langit, kepada bumi, kepada gunung dan sebagainya, tapi mereka tidak mampu. Manusia yang mampu menanggung. Tetapi ingatlah, jangan melakukan kezaliman. Sayang sekali di antara manusia ada orang-orang yang melakukan kezaliman. Tanggung jawab khalifah adalah mengatur atur relasi antar manusia sebagai ciptaan Allah. Ingatlah bahwa kata-kata Ibnu Arabi mengatakan, la tahtaqir ahadan wala syai'an li'anna Allah la yahtaqiruhu hina khalaqahu. Jangan merendahkan siapapun dan apapun, karena Allah tidak merendahkannya ketika menciptakannya. Saya kira itu, dan cara yang terbaik adalah kita menggunakan apa yang saya selalu sebut sebagai the golden rule. The golden rule. Perlakukanlah orang lain sebagaimana engkau ingin diperlakukan. Jangan perlakukan orang lain dengan cara-cara yang kamu sendiri tidak ingin orang lain memperlakukannya kepada kamu. Ini adalah the golden
Dulu, salingan menghormati. Ingatlah bahwa semua adalah ciptaan Allah. Hanya mereka yang melakukan kejahatan yang harus kita hukum sesuai dengan aturan-aturan yang kita ciptakan berdasarkan prinsip-prinsip utama, nilai-nilai universal, yaitu hak asasi manusia itu. Ya, begitu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Terima kasih Buya. Ya. Masih banyak pertanyaan, ada iya. yang presiden juga, cuman mungkin kita sudahi sesi pertanyaan ya, karena di samping Buya ada saya lagi ya. Betul. Nah, saya mau mengutip sedikit tadi sebelum acara bahwa perempuan harus sehat, cerdas, dan mandiri menuju perkawinan. Iya. Saya mau menambahkan, dan laki-laki harus mendukung kondisi tersebut. Gimana ya? Iya. Kesalingan mendukung lah. Iya. Jadi begini Mbak, kata qawwam biasanya, qawwam itu adalah banyak sekali artinya. Ar-rijal qawwamuna gitu. Jadi pelindung, pendukung, pengayom, pengawal. Tetapi itu berarti dia sebagai subjek. Padahal perempuan juga bisa menjadi subjek. Jadi bisa peraturan juga. Jadi kita tidak harus selalu menempatkan terus-menerus sebagai subjek laki-laki itu. Tetapi bisa saja. Jadi gitu loh. Jadi saling mendukung maksudnya. Jadi kalau saling mendukung itu bagus sekali. Gitu ya. Kesalingannya di situ. Iya, kesalingannya di situ. Sama subjek. Iya. Dan Indonesia adalah kebinekaan adalah Indonesia, itu kata kunci untuk kita orang Indonesia menuju moderasi beragama. Iya. Teman-teman, Buya yang terhormat, tibalah kita pada penghujung acara. Saya tidak hendak membuat kesimpulan karena kesimpulan pada hakikatnya ada pada partisipan masing-masing. Apalagi mahasiswa, pasti sudah punya catatan resume masing-masing. Nah, terima kasih sebesar-besarnya kepada narasumber Buya Kiai Haji Husein Muhammad. Terima kasih yang tak terhingga juga disampaikan kepada para partisipan, panitia. Semoga acara kita ini bermanfaat adanya. Mari kita sama-sama mengucapkan hamdalah penutup acara. Sudah foto bersama ya? Sudah foto belum? Belum. Oh, belum. Oke, panitia, sebelum kita tutup, panitia akan melakukan foto bersama. Tolong teman-teman dibuka video semua ya. Bu Inaya aja yang pandu, Bu Inaya. Hitung 1, 2, 3 screenshot. Kalau begitu saya pindahkan ke galeri. Ada 19 slide ini. Wow, banyak sekali ya. Pesertanya sampai 500-an, Bu ya. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah. Iya. Silakan. Slide pertama. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Slide berikutnya. 1, 2, 3. Berikutnya senyum. 1, 2, 3. Berikutnya 1, 2, 3. Kita tidak tahu kita di mana slide-nya, jadi harus standby terus. 1, 2, 3. Berikutnya 1, 2, 3. Berikutnya lagi 1, 2, 3. Berikutnya slide berikutnya 9, 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Slide berikutnya. Slide berikutnya. Yang belum buka Kem, silakan. Berikutnya. Silakan. Berikutnya.
slide 17, slide 18, slide 19. Alhamdulillah, sesi foto bersama sudah selesai. Sekali lagi, terima kasih kepada Buya, kepada semua. Mohon izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Buya. Terima kasih semua. Terima kasih banyak semuanya. Dadah semuanya. Live ya. Bismillah. Izin ya, keluar mau masuk di ruangan berikutnya. Oke, saja. Terima kasih semua. Silahkan, ini forum dibuka, silahkan komunikasi. Let's pray, brother. Memberikan kesempatan untuk komunikasi, silahkan. Teman ketemu. Tapi saya izin keluar karena mau masuk di forum rapat. Oke. Oke, saja. Alright, let's pray, brother. Keep halal. Come on. Halal. Yes. Keep halal, brother. Keep halal. Good. Aris. Chef Choki.